Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Cikita Putri, NIM 222100-276, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep wakalah, kafalah, dan langsung saja saya akan menjelaskan apa itu kafalah. Kafalah adalah penggabungan tanggungan orang yang terkait dengan tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung utama, orang yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Adapun rukun dan syarat kafalah adalah sebagai berikut. 1. Sigat kafalah. Sigat kafalah adalah kesanggupan untuk menanggung sesuatu untuk menaikkan kewajiban. Yang kedua ada makful bihi atau objek pertanggungan yang merupakan tanggung jawab penuh oleh pihak yang tertanggung, seperti menjamin harga atas pihak transaksi sebelum serah terima barang. Yang ketiga ada kafil atau orang yang penuh kebebasan yang bisa melaksanakan kafalah. Yang keempat ada makful anhu atau kemampuan untuk menerima objek pertanggungan. Yang kelima ada makful lahu. Makful lahu harus dikenali oleh kafil guna untuk meyakinkan pertanggungan yang akan menjadi bebannya dan supaya mudah memenuhinya nanti. Dalam kafalah, kafil berarti penjamin, makful anhu berarti orang yang berhutang, dan makful lahu berarti orang yang memberi hutang atau piutang, serta makful bihi adalah benda atau harta yang dihutangkan. Adapun syarat-syarat penjamin atau kafil, yaitu pertama, orang yang sudah balik, dan yang kedua, orang yang berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, serta rela atau ridho untuk melakukan kafalah. Lalu, syarat untuk orang yang terutang atau makful anhu adalah sanggup untuk menyerahkan tanggungannya tersebut yang berupa hutang. Syarat orang yang berpiutang atau makful lahu adalah 1. Diketahui identitasnya. 2. Orang yang berpiutang harus hadir di tempat akad. 3. Berakal sehat. 4. Makful lahu mempunyai hak seperti piutang atau tanggung jawab kepada makful anhu. Yang terakhir, syarat barang yang akan dijadikan jaminan atau makful bihi. Yang pertama adalah merupakan tanggungan orang yang berhutang, baik berupa uang atau harta. Yang kedua adalah bisa dilaksanakan oleh penjamin. Yang ketiga, harus merupakan piutang mengikat. Yang keempat, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, apakah barang tersebut halal atau haram. Yang kelima, tidak bertentangan dengan syariah. Lalu yang selanjutnya ada wakalah. Wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu mengerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya. Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Lalu selanjutnya ada rukun dan syarat wakalah. 1. Rukun dan syarat wakalah sebagai pemberi kuasa. 1. Seorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk bertasaruf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkannya. 2. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. 3. Pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukalaf. Yang kedua ada rukun dan syarat orang yang diwakilkan atau al-wakil. 1. Penerima kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah. 2. Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Yang ketiga ada rukun dan syarat objek yang diwakilkan. 1. Objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa atau al-mulwakil. 2. Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya. 3. Objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain. Rukun yang terakhir ada sigat atau ijab qabul. 1. Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya
menyerahkan kuasa kepada al-wakil baik berbentuk syarih atau jelas. 2. Sigat wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas al-wakil seperti dalam tempo seminggu atau sebulan. 3. Dari pihak penerima kuasa, al-wakil hanya cukup menerima qabul meskipun tidak ada ucapan ataupun tindakan. Adapun macam-macam wakalah sebagai berikut. Macam-macam wakalah dapat dibedakan menjadi al-wakalah al-amah dan al-wakalah al-khasah. Al-wakalah al-amah adalah akad wakalah di mana pemberian wewenang bersifat umum tanpa adanya penjelasan yang rinci. Sedangkan wakalah al-khasah adalah wakalah di mana pemberian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dari penjelasan saya terkait materi tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Dan tujuan saya membuat video ini karena memenuhi tugas fikih muamalah yang diampu oleh Bapak M. Zidni Nafi Hasbi, SE, SIF, ME. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.